Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video ini, saya ingin disclaimer dahulu kalau perlu tempel yang gede. Kalau video ini tidak dibuat dengan tujuan untuk membuat perselisihan ataupun konflik. Meskipun cara kita ada yang berbeda, hanya kepada Allah dan kepada Allah sajalah kita bersujud. Nah, pada zaman dahulu kala, kaum muslimin hidup dengan tentram tanpa adanya kesulitan atau sebutannya khilafah yang tidak dapat diselesaikan. Karena setiap ada kesulitan, pasti langsung diselesaikan atau dicariin solusinya oleh Rasul atau bisa disebutnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, semenjak Rasul wafat, terjadi pertikaian yang bertumpuk dengan cepat. Kayak siapa yang bakal gantiin peran Rasul, sampai sesimpel mau di mana kita pahamin Rasul. Namun konflik yang paling besar adalah perselisihan politik yang mengarah ke tuduh-tuduhan dan saling fitnah. Singkat cerita, fitnah-fitnahan ini menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib yang terpilih menjadi khalifah. Akan tetapi, tanpa suara yang pasti karena banyak yang tidak setuju atas hal ini. Dan mirisnya, mereka sampai mengira bahwa Ali ada ikut campur tangan dalam pembunuhan Utsman. Setelah itu terjadilah perang Siffin, di mana tentara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah dari Bani Umayyah yang menuntut pembalasan atas kematian Utsman bin Affan. Ada juga perang Jamal yang melibatkan tentara Ali dan tentara Aisyah, Tolha dan Zubair, tapi saya nggak bakal bahas itu. Yang saya pengen bahas itu seputar golongan Syiah, Sunni, dan Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata Mu'tazilah, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, dan dapat dikatakan arti lainnya itu menjauhkan diri. Pendapat mengenai pemberian nama ini ada banyak, namun semua itu berpusat pada saat Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Hasan al-Basri sedang berdiskusi. Ada seseorang yang bertanya tentang orang yang berbuat dosa besar. Saat al-Basri masih berpikir, Wasil berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu bukan mukmin ataupun kafir. Jadi ada di tengah-tengah tuh. Setelah berpendapat seperti itu, Wasil diam-diam pergi dari situ dan langsung ke pengikutnya untuk mengulangi pendapat dia tadi. Nah, Al-Basri langsung ngomong kalau Wasil ini telah menjauhkan dirinya dari kita. Dari peristiwa inilah Wasil dinamakan Mu'tazilah, yakni menjauhkan atau memisahkan diri. Ajaran teologi Mu'tazilah dibagi menjadi taat tauhid, di mana pengesaan Tuhan, dan salah satu contohnya itu ada mereka menganggap bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat meskipun kita sudah di akhirat nanti, di mana ini merupakan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Lalu ada Al-Adl, yakni Tuhan pasti maha adil. Lalu ada al-wa'du wal-wa'id, yakni prinsip janji dan ancaman. Salah satu contohnya itu mereka menganggap kalau orang berdosa yang belum bertobat setelah wafat gak bakal diampunin sama Tuhan. Lalu ada al-manzilah atau bisa disebut al-manzilatain, yakni prinsip tempat di antara dua tempat, dan ini adalah pendapat Al-Wasil tadi ya. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yakni menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Nah, yang selanjutnya itu ada Syiah. Golongan ini meyakini bahwa para imam yang diikutinya memiliki keutamaan yang lebih jika dibandingkan dengan Rasul dan para malaikat. Contohnya salah satu itu Imam Khomeini berpendapat bahwa dalam mazhab mereka, kedudukan mereka lebih tinggi daripada Rasul dan malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, pemahaman inilah yang melahirkan persepsi di kalangan penganut Syiah. Juga yang membuat orang-orang bilang kalau Syiah itu sesat karena ada yang menganggap Sayyidina Ali sebagai manusia paling sempurna hingga sebagai Tuhan. Dan yang terakhir adalah Sunni. Kata Sunni berasal dari kata sunnah yang secara harfiah berarti tradisi atau adat istiadat yang telah mendarah dagingi suatu masyarakat. Dalam Al-Quran, sunnah biasanya muncul dalam konteks kebiasaan orang-orang terdahulu. Selain itu, arti sunnah dalam syara' adalah tradisi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para salaf yang saleh. Mungkin begitu saja dari saya. Bila ada kata yang belum dimengerti atau dijelaskan dari saya, mungkin nantinya akan saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya begitu. Mohon maaf bila ada yang perlu dikoreksi. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.